لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan yang pertama untuk hidup, yang kedua masih sehat, yang ketiga masih kuat, dan yang keempat yang paling utama yaitu masih diberikan oleh Allah iman yang tetap menghunjam di dalam hati kita masing-masing. Dan inilah yang bisa mendorong kita untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mari sejenak di antara salat maghrib dan salat isya ini kita mengkaji satu kajian yang tadi telah disampaikan, yaitu tentang perkawinan sejenis dalam kajian Islam. Bagaimana menurut Allah dan juga menurut Rasulullah perkawinan sejenis itu. Atau apakah ada dan sah perkawinan sejenis itu. Itu nanti akan kita kaji bersama. Ya, ini ada gambar Muhammadiyah besar. Diawali dengan semangat Islam bermuhammadiyah. Ya. Ya, ini di sini sebagai mukaddimahnya katanya bila dicermati dengan seksama secara bahasa ya, perpaduan antara kata perkawinan dengan kata sejenis itu sering dijumpai ya, di media-media itu ya, perkawinan sejenis. Nah, tapi di sini ternyata sebetulnya itu tidak ada kecocokan dari maknanya itu. Ya. Karena sekalipun misalnya dilaksanakan perkawinan sejenis itu, tentu tidak sah. Tentu tidak sah. Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, diajarkan oleh ajaran agama kita ini. Tidak ada itu. Perkawinan kok antara laki-laki sama laki-laki. Antara perempuan sama perempuan. Ya. Perkawinan harus beda jenis. Maka akan menimbulkan ada suami dan ada istri. Tapi kalau sejenis itu, ya kalau laki sama laki berarti semua disebut suami. Ya kan tidak pas itu. Atau kalau perempuan sama perempuan, dua-duanya disebut istri. Jadi seolah-olah tidak terjadi perkawinan itu karena apa? Ya karena
tidak ada mana yang suami dan mana yang istri. Sedang dalam Quran itu disebutkan zaud itu kalau tidak suami ya istri. Ini dalam Al-Quran. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena apa? Perkawinan itu penggabungan atau persilangan dan pembasteran dari dua jenis kelamin yang berbeda. Jenis kelamin maksudnya. Ya, dari jenis kelamin yang berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi laki-laki harus digandengkan dengan perempuan. Ya. Pada manusia atau jantan dengan betina pada hewan. Itu kalau hewan laki-laki sama atau hewan jantan sama hewan jantan ya tidak terjadi. Hewan betina sama betina ya tidak mungkin menghasilkan apa-apa gitu. Sama saja dengan manusia. Laki-laki dengan laki-laki ya tentu tidak akan menghasilkan keturunan. Atau perempuan dengan perempuan ya sama saja. Ini. Sehingga tidak tepat kalau perkawinan itu terjadi antara satu jenis makhluk hidup. Laki sama laki. Atau beda jenis, misalnya manusia dengan hewan. Ya, manusia dengan hewan. Kan ada, tuh, kita lihat di media itu. Ya, manusia kawin dengan lembu. Coba, gimana? Ya tentunya tidak sah. Keanggone, gitu. Keanggone. Sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu memilih tidur dengan hewan. Dengan anjing. Kadang-kadang pernah saya lihat itu di media itu dengan orang hutan. Bahkan orang hutan itu diajak tidur dan bahkan dididik ya, dikulinakno. Sampai bisa buat teh. Coba. Mungkin Bapak pernah melihat itu di media itu, di HP katakan gitu. Bisa nggak enak teh gandengan itu. Coba ini zaman sekarang itu model-model macam-macam. Kadang-kadang perempuan itu membawa hewan apa anjing apa babi, bahkan babi ya juga. Karena diajak kalau pergi itu juga diajak kemana-mana, bahkan naik pesawat pun diajak. Ini coba bayangkan. Ini zaman rodo akhir ini, rodo akhir apa sudah akhir itu kejadian itu macam-macam. Terutama di bidang perkawinan ini. Makanya kita harus hati-hati ya terhadap misalnya generasi kita. Jangan-jangan nanti ketularan yang itu. Ya, ketularan. Ya, kok suwe gak oleh jodoh misalnya ya. Lalu wes koncoan ae karo konco wedok misalnya, padha wedok. Kemana-mana berdua. Tidur pun berdua. Nah, itu patut kita curigai kadang-kadang. Jangan-jangan seperti yang dimaksudkan ini. Laki sama mudanya. Ya, belum dapat jodoh. Perempuan misalnya lalu berkawan tapi melebihi batas. Kadang-kadang mana saja berdua, sampai tidur pun berdua. Ini kita khawatirkan juga seperti itu karena terpengaruh dengan zaman sekarang yang seperti ini. Kita lanjutkan. Jadi perkawinan itu adalah penggabungan atau pembasteran dari dua jenis kelamin. Ini khusus manusia itu ya, khusus manusia. Ini. Jadi di sini yang diharapkan itu beda kelamin saja, bukan beda manusianya, tapi beda jenis kelaminnya saja. Ini. Jadi meskipun di sebagian wilayah Pak ya, di negara-negara yang jauh sana, terutama di bagian
Eropa Barat sana itu. Sudah ada negara-negara yang melehalkan hubungan sejenis ini. Ya. Ada yang tidak setuju disebut dengan perkawinan sejenis, tapi yang paling tepat itu disebut dengan hubungan sejenis. Karena sekalipun dikawinkan itu kalau menurut Islam yaitu tetap tidak sah. Ya, nanti saya tunjukkan ada gambar yang antara wanita dengan wanita tapi dikawinkan, maksudnya secara ya koyok wong nikahan begitu kan. Rame-rame gitu. Ini karena apa disebut dengan hubungan sejenis? Karena itu tidak lebih dari hanya pelampiasan nafsu birahi. Tapi dengan cara yang salah. Caranya yang salah. Mestinya laki perempuan lalu dinikahkan secara sah, itu baru bisa disebut dengan perkawinan ya, atau pernikahan. Tapi kalau dengan sejenis ini ya tidak bisa itu disebut. Tapi jadinya hanya hubungan sejenis. Hubungan sejenis. Nah, ini. Jadi kalau nikah atau pernikahan itu kan mempunyai makna yang lebih jauh, lebih luas. Tidak hanya sekedar untuk pelampiasan seks, pelampiasan nafsu birahi, ya. Tapi mempunyai makna atau mempunyai akibat yang banyak sekali. Di samping untuk keturunan, ya, juga untuk saling kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi kalau kira-kira perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, apa bisa? Ya, kasih sayangnya itu timbul seperti kalau seseorang itu nikah dengan antara laki-laki dan perempuan. Barangkali itu tidak bisa seperti itu. Karena Allah menjadikan itu memang sudah dirancang begitu. Baru ketemu saja kadang-kadang sudah terangsang. Itu kalau laki dengan perempuan. Ini. Makanya Allah banyak menegaskan di dalam firman-firmannya. Coba ya, secara singkat-singkat saja nanti kita sebutkan ayat-ayatnya. Ya, karena kalau kita jelaskan secara detail mungkin tidak selesai. Di sini di dalam surat An-Nisa ayat 1 disebutkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari nafsu wahidah, seorang diri, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan dari nafsi wahidah itu zaujaha. Zaujaha itu istrinya. Jadi diciptakan istri. Bukan diciptakan oleh Allah sama laki-lakinya, enggak. Tapi diciptakan seorang istri yang berkelamin perempuan ini. Jadi wa khalaqa minha zaujaha. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dengan terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan itu akan menurunkan atau mengembangbiakkan rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi di sini penekanan ayat ini hubungannya dengan tema ini ya. Di sini wa khalaqa minha zaujaha. Jadi Allah menciptakan istrinya. Kalau dalam hadis kan katanya diambilkan dari tulang iga ini, sehingga kalong ini gak pancer. Kalong. Ini itu menurut hadis. Khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan istrinya. Kemudian wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian akan berkembang biak dari keduanya itu rijalan katsiran wa nisaa. Jadi
maksud Allah menciptakan ini adalah pertama agar terjadi saling berhubungan antara laki-laki dan perempuan adik, istri, dan Allah memaksudkan juga agar bisa berkembang biak. Ya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki tidak mungkin Pak bisa berkembang biak. Bisa-bisa tambah punah. Perempuan dengan perempuan juga tak mungkin bisa berkembang biak. Makanya sudah sebaik-baiknya Allah itu mengatur, itu sudah sebaik-baiknya. Ya, ini. Dan ketika seseorang itu antara laki dan perempuan berhubungan itu kan bisa merasakan sama-sama nikmatnya. Ya. Tapi kalau dengan laki-laki, tentunya yang satu mungkin nikmat, tapi yang satu mungkin tidak bisa merasakan nikmat. Tidak pada tempat yang menimbulkan nikmat. Ya menimbulkan bagi pasangannya. Tapi dia sendiri tidak merasakan nikmat. Karena ini. Ya. Nah, tapi kalau perempuan sama perempuan apalagi? Apa nikmatnya apa? Tidak tahu. Inilah. Makanya di sini dua hal, yaitu Allah menciptakan laki dan perempuan ini supaya menimbulkan satu nikmat, dan di samping itu akan apa? Mengembangbiakkan ya turunan laki-laki maupun perempuan. Ini satu ayat. Tidak saya baca semua. Jadi intinya di sini, wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Akan berkembang biak dengan pertemunya antara laki-laki dan perempuan itu. Ya, ini harapan Allah. Ya, tidak itu. Dan ini ada di surat An-Naba ini, wa khalaqnakum azwaja, dan kamu itu aku jadikan azwaja, berjodoh-jodoh. Ya, berjodoh-jodoh itu. Jodoh-jodoh artinya ya ada laki-laki, ada perempuan. Dan itu sudah jodoh. Jangan dibikin macam-macam, jangan dibikin yang lain-lain. Tapi ya itu, laki-laki perempuan itu sudah jodoh. Dan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Aku telah mengutus beberapa utusan ya, para rasul dari sebelum kamu. Ini Allah memberitahu pada Nabi Muhammad dan termasuk kepada umatnya ini. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan aku jadikan untuk mereka itu azwajan. Azwaj. Azwaj bisa dimaknai suami istri, perjodohan. Wa dzurriyyah, dan keturunan. Jadi di situ ada fungsi yang satu menimbulkan kenikmatan, jadi yang satu lagi bisa menurunkan keturunan. Ini sudah dibikin Allah seperti itu. Kok saya mencari jalan lain itu loh Pak. Kok saya ndolek jalan liya, wis enak-enak ngono. Jalan liya mana? Makanya di sini di surat Ar-Rum ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda kekuasaan Allah itu, Allah menciptakan untuk kamu dari dirimu sendiri ini. Artinya waktu Adam diciptakan lalu diambilkan bagian dari tubuh Adam tadi dijadikan azwaja. Jadikan istri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu itu menjadi hidupmu tenang. Ya, tenang. Nah, nek lanang padha lanang kira-kira iso tenang to, Pak? Rasanya gimana? Dari lanang mbek wedok saya yakin ya, kecuali pada saat bertengkar ya. Wis tenang, hidupnya tenang, wis tepak itu. Ini azwajan litaskunu ilaiha. Dan dengan itu maka waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Akan timbul kasih dan sayang. Ya. Saling mencinta. Mawaddah itu artinya
rasa cinta akan timbul. Nah, pada lanang ngono ya apa ya iso perasaan cinta seperti kita mencintai lawan jenis itu. Sulit, barangkali sulit. Hanya sekedar pelampiasan nafsu itu saja. Ya, rasa cintanya itu mungkin tidak keluar. Ya, karena Allah itu menciptakan seperti ini. Laki perempuan supaya tenang, supaya timbul di antara keduanya ini mawaddah. Ya, rasa cinta warahmah dan kasih sayang. Ini memang dijadikan sebagai ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, kok gak gelem mikir. Ya, kok gak gelem mikir gitu loh. Ini Masya Allah, ini ayat-ayat yang dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan dalam surat Nisa ini ayat 3. Ayat 3 dan 4 ini. Nah, ini dijelaskan di sini, dijelaskan betul-betul jelas minan nisa. Minan nisa. Jadi wa in khiftum ala tuksitu fil yatama fankihu ma taubalakum minan nisa. Wes jelas ini. Artinya wong lanang ya kon kawin karo wong wedok. Wong lanang kawin wong lanang. Bisa itu. Jadi kalau kamu takut untuk tidak bisa adil kalau kamu mengawini anak yatim, ya, anak yatim mungkin yang dalam asuhannya misalnya, maka kawinlah apa yang kamu senangi, ya, atau balakum yang kamu senangi minan nisa. Jadi, carilah yang wanita, yang perempuan, jangan cari yang laki-laki. Masna wa sulasa wa ruba. Ini tidak membahas tentang masna wa sulasa wa ruba, tapi di sini kita sehubungan dengan temanya adalah fankihu ma tabalakum minan nisa. Kawinilah yang kamu senangi mana, tapi minan nisa. Delek bojo wedok. Aja dolek bojo lanang. Sing wedok ya ngono, delek bojo lanang. Aja dolek bojo wedok. Inilah, ini sebaliknya. Ini sudah jelas begini kok. Tapi orang yang melakukan gitu itu kan tidak mau kayak menjalankan apa yang di dalam firman-firman Allah. Itu yang penting hak asasi. Ya. Kan boleh saja, ini hak saya, hak asasi saya itu. Tapi bagi kita seorang muslim ya, hak asasi itu ya tetap dibatasi oleh norma-norma agama. Ya, kok bebas enggak, karena kita sudah daftar sebagai wa ana minal muslimin. Ya, sekalipun kita juga punya hak asasi. Tapi hak asasi ini tetap kita batasi dengan norma-norma agama kita. Nah, ini enggak lalu sebebas-bebasnya. Kalau sebebas-bebasnya nanti rusak itu. Tidak ada batasan-batasan. Bahkan Nabi sendiri mengatakan tazawwajul walud. Carilah atau kawinlah dengan al-walud. Al-walud itu yang sing manaan gitu. Al-walud itu manaan. Nabi kan menghendaki umatnya itu banyak. Besok di sana akan ada lomba banyak-banyakan umat. Makanya nyuruh umatnya tazawwajul walud, deleo kawino karo wong wedok sing manaan. Gitu. Manaan. Aja ndolek sing gabuk. Ya, kan bisa dilihat. Tapi ya maaf ini tidak nyinggung yang gabuk. Ya. Karena semuanya itu juga ketentuan Allah. Ya. Misalnya yang gabuk ya, atau yang mandul ya terimalah, memang itu pemberian dari Allah. Tidak usah khawatir aku tua sapa sing rambut, tidak usah. Ya, semuanya itu Allah yang mengatur. Allah yang mengatur itu. Makanya di sini cuma Nabi menganjurkan kalau bisa tazawwajul walud.
kawino karo wong wedok sing mana. Karena apa? Fa ini mukasiran bikumul umam. Sesungguhnya aku nanti di sana itu banyak-banyakan umat. Ya insya Allah umat Nabi Muhammad ini paling banyak insya Allah itu. Karena sejak diutus beliau hingga hari kiamat ini semua umatnya Nabi Muhammad. Tapi umat-umat yang dahulu, nabi-nabi yang dahulu itu karena sebatas umatnya dia waktu itu. Ini. Nah, sekarang tentang hukum, hubungan sejenis. Di sini tidak membahas lagi tentang perkawinan sejenis. Kalau hukum perkawinan sejenis jelas itu tidak sah. Gitu. Ya. Sekalipun lain jenis, tapi kalau jenis hewan itu juga tidak sah. Nah, enak ya. Kawin mbek sapi ae gak kangelan ndelekno blonjo. Kangelan ngarit nodok. Gitu. Ngarit pakani suket. Kan bisa juga kalau hanya pelampiasan hawa nafsu, pelampiasan nafsu birahi. Dengan lembu pun bisa, kambing pun bisa. Tapi tidak akan menimbulkan itu tadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini. Nah, di sini kalau ditelaah ya, mulai peradaban manusia sebenarnya fenomena penyimpangan seksual ini sudah terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad. Yaitu pada Nabi siapa Pak? Nabi Lut. Nabi Lut. Ini kan jauh dari Nabi Muhammad. Itu sudah terjadi seperti itu. Pada masa Nabi Lut yang diutus untuk kaum Sodom. Kaum Sodom namanya. Kaumnya Nabi Lut. Ya. Jadi di kitab-kitab tafsir semuanya banyak menerangkan tentang kisahnya umat Nabi Lut itu. Dalam Al-Quran sendiri ayat-ayat yang membahas tentang umatnya Nabi Lut ini banyak sekali. Ya. Coba secara singkat-singkat nanti kita baca yang ada hubungannya. Di sini misalnya surat Al-Ankabut, ya, Al-Ankabut ayat 28-29. Ini tidak ada henti-hentinya. Nabi Lut itu memberitahu kepada umatnya itu. Tidak henti-hentinya, tapi gak mempan. Malah ngancam. Ngancam apa Nabi. Dan itulah memang resiko dakwah untuk nahi mungkar. Nek ngongkon-ngongkon gak sepiro tantangane, ayo salat, ayo gak sepiro. Tapi nek wis mencegah yang mungkar seperti ini, perbuatan fahisyah, perbuatan keji tapi dihalang-halangi, wah itu bisa diancam ya. Makanya di sini walutan idza qala liqaumihi, ketika Lut berkata kepada kaumnya, innakum la ta'tunal fahisyah, sesungguhnya kamu itu melakukan perbuatan keji. Ya. Melakukan perbuatan keji. Masa baqakum biha min ahadin minal alamin, tidak satupun orang yang telah melakukan itu. Nah, kamu ini yang memulai. Orang-orang sebelum kamu belum ada yang melakukan seperti kamu itu, kata Nabi Lut. Durung ono. Nah, kon kok yo terus kaya ngono iku piye? Nah. Di sini dijelaskan innakum la ta'tunar rijalah. Kamu itu menggauli laki-laki, mendatangi atau berhubungan seksual dengan laki-laki. La ta'tunar rijal. Di samping itu wa taqta'unas sabil. Kamu itu melakukan perbuatan menyamun. Nyamun itu apa, Pak? Begal ya. Oh, itu pada saat itu umatnya Nabi Lut itu, wangel dikandani. Sangel, angel, Masya Allah. Terus hubungannya dengan orang lanang, begal pisan, selalu berbuat kemungkaran di tempat-tempat keramaian itu, mereka selalu berbuat kemungkaran.
Maka ya uangel, dikandani angel, malah menentang. Apa jawabnya? Fama kana jawab qaumihi illa anqalu tina bi adzabillah in kunta minas shadiqin. Nantang Pak. Coba. Jawabannya illa anqalu, kecuali dia itu berkata, mereka itu tina bi adzabillah. Coba nek kon bener-bener bener temenan, datangkan sekarang azab Allah. Coba. Sampai begitu Pak. Ini kaumnya Nabi qalu tina bi adzabillah in kunta minas shadiqin. Kan itu teman-teman utusannya Allah. Coba saiki tekakno azab. Ya, tunggu saja waktunya ya kalau gitu. Tunggu saja. Ya. Singkat-singkat saja. Kalau tidak selesai ya nanti kapan kita sambung lagi. Jadi walutan idza qala liqaumihi. Surat apa ini? Ya. Surat Al-A'raf. Jadi terpencar-pencar dalam beberapa surat tentang ceritanya kaum Lut ini. Ya. Walutan idza qala liqaumihi. Ya. Ketika Lut berkata pada kaumnya, Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sama dengan tadi. Apa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu dari alam ini. Dari manusia mana belum ada yang pernah melakukan seperti kamu. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna rijala sahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu itu mendatangi atau melampiaskan syahwatmu ya, kepada laki-laki, bukan kepada wanita. Bahkan pernah ditawari oleh Nabi Lut ini, ya coba ini anak-anakku yang cantik-cantik inilah kawini. Tidak mau Pak mereka Pak. Bahkan ketika Nabi Lut punya tamu, sebetulnya tamu itu malaikat yang menyerupai pemuda-pemuda yang tampan. Mau diserang rumahnya, mau diserang. Maksudnya mau digauli. Masya Allah, sampai begitu. Ditawari anak. Nah, Nabi Lut yang cantik-cantik pun tidak mau. Tapi ingin merebut pemuda-pemuda yang tampan itu. Padahal itu adalah malaikat. Nanti di ayat lain itu ada diterangkan itu. Balantum kaum musrifun. Kamu itu kaum yang melampaui batas. Ya, berlebihan kamu itu. Nakali wis gak karuan, gak terukur itu. Dijawab mana? Karena Nabi umatnya. Wa makana jawab qaumihi illa angqalu akhrijuhum min qaryatikum. Jawabannya apa? Ya, kaumnya menjawab dengan mengatakan akhrijuhum min qaryatikum. Usir niku. Usir Lot iku kalau bolo-bolo iku. Min qaryatikum dari kampung ini. Coba nantang terus, Pak. Ini kaumnya Nabi Lot. Illa angqalu akhrijuhum min qaryatikum. Mereka itu usir. Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya itu suruh mengusir. Innahum unasu yatatahharun. Mereka itu manusia yang sok suci. Mana dikatakan sok suci. Yatatahharun. Sok suci kan kadang-kadang kan ada orang mengatakan sok pinter. Sok suci misalnya. Itu. Ya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'anjainahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghafirin. Maka aku selamatkan Lut ya dan keluarganya dan pengikut-pengikutnya ya. Ahlahu itu bisa keluarganya dan termasuk pengikutnya. Illam ra'atahu kecuali istrinya. Istri Lot itu ya gak gelem nurut Pak. Waduh. Bojone Nabi loh, gak nurut. Sinten yang bojone gak nurut? Nabi Lot
Nabi Nuh, ya. Terus malah sing nurut iku bojone Firaun. Kan kebalik ta, Pak? Firaun sing kaya ngono iku bojone malah salihah. Bahkan sudah pesen rumah di surga. Rabbi bnili baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan aku rumah di surga. Dan minta diselamatkan dari perbuatan Fir'aun dan kaumnya. Wa najini min fir'auna wa amalihi. Ya. Dan selamatkan aku ya Allah dari perilaku Fir'aun itu dan perbuatan Fir'aun itu. Masya Allah, ini ya. Sampai begitu. Nabi itu memang tantangannya juga berat. Sekali lagi memang mencegah yang mungkar itu paling lebih berat. Ini kan mencegah yang mungkar. Maka dilok-lok, no, sok suci kamu itu. Wes usir aja itu. Ya. Lalu setelah mereka disiksa, nanti keterangannya disiksa di belakang, yaitu di tanahnya itu dibalik, Pak. Saya sekedar saya cuplik. Tanahnya yang ditempati, kampung yang ditempati atau kota yang ditempati dibalik, yang atas ditaruh di bawah. Ya, seperti ceritanya kemarin di Palu itu ya. Yang ada tanahnya ya, Pak. Itu seperti itu. Dibalik. Dan di samping itu dihujani batu yang panas. Batu-batu yang panas. Nanti ada ayatnya di belakang. Innahum. Jadi, tapi Lot dan orang-orang yang mengikutinya, keluarga yang mengikutinya juga diselamatkan. Menyelamatkannya itu sebelum terjadi siksa itu ya. Sebelum turun siksa itu Nabi Lut dan pendukung-pendukungnya dan serta keluarganya itu sudah disuruh keluar dari kampung. Itu waktu sebelum subuh. Nah, kecuali illam ra'atahu kanat minal ghafirin. Jadi istrinya termasuk yang kena siksa. Wis gak nurut nang bojone kok. Malah ndekengi wong-wong sing gak manut niku. Sama dengan istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh itu juga ndekengi wong sing nyembah-nyembah berhala. Sering keluar sebelum subuh itu nang tempat berhala itu. Bahkan termasuk anaknya yang nakal itu diajak. Kan ada satu anaknya yang nakal ya, Nabi Nuh. Diajak itu kanut ibune. Inilah. Nah di sini terangkan wa amtarna alaihim matara. Maka aku turunkan hujan. Ya, hujan batu tadi, Pak. Di sini disebutkan itu hujan batu. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Jadi di samping tanahnya dibalik, dihujani batu. Dalam tafsiran disebutkan batu yang panas. Dari tanah yang panas, yang sudah mengeras itu. Masya Allah, luar biasa ini. Adab yang diberikan kepada Nabi Lut. Kepada umatnya Nabi Lut. Ya. Karena perbuatannya seperti itu, Pak. Ya. Melampaui batas. Jadi, fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Ya, lihat saja itu. Ya. Sebagai pelajaran bagi kita semuanya, bahwa begitulah akibatnya orang-orang yang melampaui batas. Masih ada lagi. Ya. Nah, ini di surat An-Naml ayat 57. Ini kita baca dulu kisah-kisah yang berhubungan dengan umatnya Nabi Lut. Nanti kajiannya secara fikih, hukumnya bagaimana, hukumannya apa, nanti ada di belakang. Ini baru cerita-cerita dan siksa-siksa yang diberikan kepada umatnya Nabi Lut karena melakukan hubungan sejenis tadi. Nah, jadi sama isinya. Bal antum qaumun tajhalun.
Tapi di sini jawabannya famakana jawab qaumihi illa angqalu akhriju ala lutim min qaryatikum. Jadi sama ini dengan yang tadi. Disuruh mengusir dari kampung halamannya itu, dari kota yang ditempat. Innahum unasiyatatoharu. Ini memang yang tadi. Ini banyak ayat-ayat yang lain. Masih kurang berapa? 2 menit. Ya kalau begitu kita putus dulu sampai di sini. Ya kita putus saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kajian berikutnya masih panjang sampai ini tentang hukum fikihnya bagaimana nanti. Nah ini masih panjang. Bahkan nanti sampai ada gambarnya. Gambarnya ini, ini Pak. Wedok. Ya coba. Ya, bermesra-mesraan. Kemudian laki-laki, coba apa ngene iki? Lapo. Terus ada perempuan ini sepertinya kok walimahan. Ya ini wedok. Ya coba. Gambaran seperti itu nanti penjelasannya kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ya, mudah-mudahan dengan begini minimal kita tahu yang ngono biyen siksane umat Nabi Lot. Ya, mudah-mudahan tidak nulari kepada generasi-generasi kita. Ya, kita harus waspada juga ya Pak. Harus waspada. Jangan-jangan karena di media-media itu ada gencar menggencarkan lesbi, menggencarkan yang laki-laki itu ya itu lalu nanti bisa-bisa nyoba ketularan. Ini jangan sampai terjadi pada generasi kita. Bisa-bisa nanti turun azab yang seperti yang diturunkan kepada umatnya Nabi Lot. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr.